So, welcome to my class, Sultan. Ini bilingual atau Indonesia? Oh, Indonesia, Indonesia Apa? ya. Iya, Kak. Oke. Jadi, kakak izin buka dulu ya untuk Sultan bahwa iya. untuk kelas kedepannya akan bersama saya, Sultan. Oke? Hmm, Yang mana kelas Python-nya akan bersama saya karena tutor aslinya Kak Yusuf kalau nggak salah. iya Ya. benar Kak Yusuf. Hmm. Ya, karena Kak Yusuf sudah tidak bisa mengajar lagi. Nah, Oh, Sultan apakah dikasih tahu kenapa? enggak tahu Kak. Oh, oke oke. Ya, kakak juga nggak tahu, tapi perintahnya dari atas itu silakan ajar kelas ini. Jadi, ya, tadi saya minta maaf Sultan sudah memberitahu Sultan terlambat gitu ya. Jadi, Ya, Kak. ya karena dikasih tahunya bahwa kelas ini akan dilaksanakan nanti malam. Oke, Sultan, sebelum kita mulai, Ya, saya ingin perkenalan diri dulu dan saya ingin kenal terkait Sultan sebentar saja. Dan oke. nanti kita lihat, ya di perkenalan ini saya harap ya, kita bisa membangun chemistry gitu ya, supaya Ya, antara siswa dan tutornya itu nanti bisa ya menaklukkan kesusahan-kesusahan dalam dunia coding. Oke, so Sultan, nama saya itu Azali Parabi, biasanya dipanggilnya sama siswa-siswa lain tuh Kak Abi atau Kak Farabi atau Mister Farabi. Ya itu bebas. Kak Azali juga boleh ya. Nah, oke. kemudian saya dari mana? Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, Oh, tetapi kuliahnya itu dulu di IPB Bogor ya. oh di Bogor. Ya. Iya, sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Jurusannya apa, Kak? Jurusan saya matematika, Sultan. Oke. Matematika dan hobinya apa? Saya sangat senang ngoding sama membaca, ya. Entah kenapa, cuman mungkin karena sudah dibangun ya habitnya. Jadi sejak SMP itu sudah senang banget gitu yang namanya belajar. Kemudian kuliah baru suka ngoding gitu. Gitu Sultan. Oke, ada Oke. yang mau Sultan tanyakan, kepoin terkait saya? Silahkan. Kakak Phil. udah ngajar di Algorithmics berapa lama Kak? Oh, s- saya lulus, sebelum lulus saya sudah di sini. Lulusnya itu kemarin bulan Juli. Bener nggak ya sebelum lulus? Pokoknya sebelum atau sesudah saya itu sudah di algoritmik. Jadi kurang kurang lebih mungkin 7, 8, 9 bulanan mungkin ya. Iya. Jadi iya, saya direkrut. Alhamdulillah ya, saya masih tetap tetap di sini sekarang. Oke. Gitu, Sultan. Oke. Ada lagi, silahkan. Ya, Santai aja apalagi? ya. Nanti kira-kira Kakak ngajarnya gimana Kak? Soalnya saya juga Oh, sih kurang paham banget kayak belum kayak kurang meresap gitu loh di kepala. oh iya ya. Nanti saya biasanya tuh teori dulu sebentar, habis itu kita langsung praktik. Dan biasanya sih saya pakai analogi ya, supaya karena dulu saya belajar coding juga nggak langsung meresap ya. Itu saya perlu ulangi orang lain sekali, saya perlu 3 sampai 5 kali ngulanginnya. Gitu. Dan diperlambat. Nah, itu saking. Iya, maksud saya itu susah masuknya, tapi kalau sudah masuk itu keluarnya itu akan susah juga. Maksudnya itu oh, paham gitu. Oh ya ya. Biasanya gitu, ya. Jadi santai aja ya. Santai aja sama saya. Oke, ada lagi Sultan? Silahkan. Udah mungkin aja kali Kak. Udah. Oke, Udah. sekarang tinggal Sultan. Saya ingin tahu namanya. Nanti saya tanya apa yang ingin saya ketahui. Oke oke. Baik, nama saya Sultan Saladin Pahlevi. Untuk Oke. saya tinggal di Jakarta Utara, Cilincing. Oke. Untuk sekolah saya sekolah di SMK 26 kelas Hmm. 10. Jurusannya Oh, jurusan komputer, SIJA. wow. Sultan jurusan komputer. Iya,
keren dong. Maksudnya selaras dong sama sama yang di ini kursus ini. Iya benar. Kan masih Sultan di sekolah make bahasa pemrograman apa? saya baru masuk Python sih Kak. Oh, oke deh, kita mantap nih. Gasken aja ini. Oke. Iya, Oke. serius ini. Kemudian Sultan kelas 10 SMK berarti ya. Ya. Nah, nanti eh apa namanya Sultan, saya nggak tahu nanti Sultan lanjut ke Python Pro 2 atau enggak. Cuma nanti kalau Sultan mau nanti saya ajak untuk ikut lomba-lomba juga ya. Biasanya kalau saya ngajak siswa ikut lomba itu saya akan bimbing mereka gitu. Karena kemarin ya banyaklah siswa kaya yang ikut lomba. Ya Hmm. meskipun nggak ada yang juara ya, cuman ayo ikut dulu, rasakan dulu vibes-nya gimana, rasakan dulu Pengalaman gimana. enggak Iya, belakangan ya. pengalaman kurang lebih gitu. Oke, Sultan. Ya. Kemudian hobinya tadi apa? Kalau hobi saya mungkin menggambar sama Oh, berolahraga sih Kak. olahraga. Olahraganya apa, Saya lari Sultan? sama taekwondo. Oh, oh ikut taekwondo. Iya. Wow, that's cool. Keren ya. Itu berapa jam? Katanya 3 jam ya taekwondo. Iya, 3 jam. Wow, kalian tahan ya berarti. Keren ya. Iya, ada banyak siswa lain yang ikut taekwondo. Jadi keren ya. Kalian sudah sejak dini mempersenjatai diri lah gitu ya. Keren, keren. Ya, saya dulu juga ingin ikut, cuman terkendala waktu dulu ya. Saya nggak cepat. Jadi sekolah saya cukup jauh. Kalau ini Sultan, mata pelajaran kesukaan deh. Nah, ini Bahasa yang bahasa Inggris, bahasa Inggris. oh berarti senang pakai bahasa Inggris. Ya. Oh, oke oke. Nanti kita boleh sih diajuin nanti bahasa Inggris, tapi ini juga nggak apa-apa sih. Karena saya Oke. juga ngajarnya yang full English sama intermediate atau bilingual gitu. Oh, Ya, jadi kalau Sultan mau gasken, kalau pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa juga. Oke? oke. Oke. Kemudian ah apa namanya? Nanti apa lagi ya yang ingin saya ketahui? Nah, Kak Yusuf kemarin ngajarnya gimana? Jadi kemarin itu dia ngajarah, karena ngasih materi itu yang dari PPT gitu. Mhm. Nah, Betul? terus langsung buka algoritmik kan. Nah, terus Iya. di codingnya dia langsung kayak eh share screen gitu loh, Kak. Jadi saya tinggal ngikutin doang gitu loh. Oh, diikuti, tidak disuruh praktik langsung. Iya, saya cuma ngikutin doang. Oh, oke deh. Kalau Kak itu nanti jelasin, kemudian jelasin teorinya dulu, kemudian praktiknya sedikit. Teorinya dikit, praktiknya agak banyak. Habis itu saya suruh Sultan share screen, kita kerjakan bareng. Maksud Oke. saya Sultan yang langsung, nah gitu, Oh ya, supaya ya. dapat vibes-nya. Oke, Oke, Sultan? oke, oke. By the way, suara saya terdengar jelas nggak, Sultan? Terdengar jelas kok, Cek, Kak. Oke, oke. Oh iya, Kak. Saya di sekolah sempat Mhm. belajar HTML, cuman buka belajarnya cuman kayak apa ya? Suruh download terus kayak suruh bikin website gitu, Kak. Jadi saya nggak ngerti sama sekali gitu loh pas itu. Oh, HTML. Oh, nanti deh, nanti. Itu ada di, itu tapi ada di akhir nanti. Hmm. Itu tugas atau apa? Tugas-tugas doang sih. Oh, nanti saya coba bantu ya setelah kelas ini mungkin ya. Kirimkan Cuman filenya nggak, ke ini cuman saya. tugas lama udah kelar cuman saya Oh, juga apa ya, copy and paste doang gitu loh. Soalnya juga oh iya iya dia iya. tuh eh cuman kayak buat website ya gitu doang tanpa ngejelasin gitu loh. Oke oke. Oke oke, saya paham, saya paham. Nanti ya kita itu udah ada di Python Pro 2 sih pembahasannya ya. Atau ada di front end. Oke, kita langsung saja ya mulai pembelajaran hari ini, Sultan. Jadi hari ini Sultan akan melakukan materinya
kemarin terakhir belajar apa, Sultan? Bentar, saya cek dulu ya. Wait, mana ya? Saya khawatir ini apakah semuanya sudah tercover atau ada masih yang belum? Oh, kayaknya semuanya udah ya. Terakhir sih yang PYQT5 kalau deh. Oh, oke oke. That's good, that's good. Terus Oke, itu. jadi hari ini kita akan belajar team development. Oke, Oke, saya jelasin sedikit dulu ya. ya. Ini sih kalau kebetulan materi hari ini memang banyak teorinya, maksudnya lebih sedikit ke praktiknya, jadi nggak apa-apa lah. Oke, jadi pertama mari kita lihat team development atau pengembangan tim. Nah, jadi ketika nanti Sultan mau melanjutkan karir di bidang IT, katakanlah ingin jadi seorang Sultan ingin mau jadi apa? Kalau saya boleh tahu. Saya sih pengennya kalau nggak eh, jadi front end atau nggak saya jadi ilustrator ya Kak. Ilustrat kenapa nggak front end? Nggak, Kenapa saya tadi saya bilang kalau nggak front end ya ilustrator gitu. bukan maksudnya Oh, kenapa ada pilihan maksud Kak? soalnya saya juga kalau untuk bergambar kan saya juga ada lumayan ada skill lah Kak. Jadi Hmm, kalau front end saya nggak bisa, saya bisa pindah ke ilustrator aja gitu. oke oke. Tapi front end minat juga. Minat saya. Front end, back end minat. Wow, back end agak susah sih kalau back end ya. Iya itu maksud Kak supaya Sultan siap-siap gitu. Agak Oke. menantang back end memang. Oke. Nah, Oke. saya ingin bercerita Sultan bahwa nanti Sultan kalau sudah profesional itu pasti bekerja dengan tim. Oke. Entah itu Oke. membuat suatu project yang super duper besar, project raksasa dan lain sebagainya. Pasti akan menjadi bagian dari suatu tim. Pertanyaannya, apa sih yang dipakai berkomunikasi orang-orang programmer? Apakah mereka berkomunikasi dari WhatsApp, kirim file satu sama lain dari WhatsApp, ataupun yang lainnya? Ya, ternyata mereka punya sesuatu khusus, Sultan. Sesuatu yang bisa Khusus. saya katakan adalah tempat publikasi karya-karya, ya, atau sosial medianya para programmer. Apa itu? Kita akan pelajari. Nah, loh, kenapa kemudian judulnya pengembangan tim? Karena ketika kita menggunakan aplikasi ini atau website ini, itu memudahkan sekali untuk kita mengontrol kerjasama tim kita. Jadi itu salah satu kayak elegansinya atau kemudahannya gitu. Oke. Nah, sekarang sebenarnya di pembahasan ini membahas tentang Ravier test untuk part satu. Jadi di nanti pertemuan 29.30-nya Sultan akan membahas tentang gimana cara kita membuat aplikasi. Nah, cuman saya biasanya ke siswa itu cukup 2 pertemuan. Jadi nanti kita akan membahas Rapier testnya itu atau aplikasi pengukur kinerja jantung itu di lesson 29 atau di minggu depan. Kemudian untuk yang lesson 30-nya itu part 2 karena satu part terlalu banyak. Oke? Nah, sekarang apa yang akan kita fokuskan kalau gitu? Yang akan kita fokuskan hari ini adalah ini dia. Nah, ini dia, kerja sama tim. Oke? Apa yang penting di sini dan apa praktik kodenya? Nanti lihat ya. Oke, jadi untuk lingkup pekerjaan seperti yang saya jelaskan tadi, menjadi jelas bahwa proyek yang begitu besar dan banyak pekerjaan di dalamnya itu pasti kita akan mengambil tanggung jawab kita sendiri nanti. Contohnya Sultan nanti katakanlah bekerja di Google atau Tesla ataupun yang terkenal lainnya ya. Loh, jangan meremehkan diri ya. Ah, Bisa saya lah saja. amin. Oh, oke oke. Ya. Oke. Habis itu pasti tanggung jawabnya itu lebih besar. Sehingga saking banyaknya tugas itu kita harus list dan lain sebagainya. Ya, pekerjaan kita intinya harus tertata rapi. Betul, Sultan? Betul. Betul ya. Pertanyaannya,
apa sih yang dapat kita pakai terutama dalam proses kerja kita bersama tim itu, apa alat yang memudahkan kita nanti untuk terutama bertukar kode dengan tim kita. Contohnya, nanti timnya Sultan berada di Australia atau di Jepang atau di US dan lain sebagainya. Itu pasti akan bertukar kode. Nggak mungkin dong setiap saat akan bertemu. Kalau kerjaan dari rumah lah, saya harus nerbang dulu nih. Ah, nggak mungkin ya. Dari rumah doang kita cukup kalau programmer. Pertanyaannya, apa perangkat lunak yang dapat kita pakai? Jadi, ini sudah dianalisis ya, masalah-masalah yang mungkin akan muncul ketika kita bekerja secara remote begini, contohnya kayak saya. Pertama, masing-masing dari kita bekerja di komputer kita sendiri, betul ya? Tuh. Kemudian jika kita perlu bertukar kode, ya kita akan kirim dari Google Drive, dari WhatsApp, Telegram, kemudian Meet, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Atau flash drive, yang paling tradisional mungkin. Tetapi hal ini sangat beresiko. Kenapa beresiko? Misalnya dari WhatsApp aja deh. Kita kalau mengembangkan sesuatu, kita kirim dari WhatsApp, itu nanti akan terlacak, Sultan. Oke, misalnya Sultan mengembangkan kode buat Google. Oh, ini nih bentuk framework yang sangat bagus nih. Saya kembangkan sendiri. Terus ngirim hasilnya itu dari WhatsApp. Itu nanti akan bisa diambil oleh orang lain. Oke, bisa seperti itu. Kemudian, misalnya dari Google Drive, bisa juga, tapi tidak nyaman juga, ya. Ya, kalau aneh kan dia aneh kan dia kayak folder ya kalau Google Drive itu. Iya, betul. Ya, jadi nanti akan ada sesuatu yang kita bisa gunakan khusus memang untuk pemrograman. Nah, kemudian misalnya Sultan sudah menikah, mempunyai anak, kemudian nanti katakanlah anaknya Sultan berada di depan komputer, memencet tombol dan lain sebagainya, tidak sengaja menyalin bahkan menghapus seluruh kode yang sudah Sultan buat. Nah, kalau kita apa namanya tidak menggunakan ini mungkin akan sangat susah ya. Maksudnya itu alat ini tuh ternyata dapat mengecek histori bahwa oh ada yang sudah melakukan ini ke kode Anda. Anda sudah melakukan ini. Jadi nanti tinggal dilihat historinya sebelum melakukan A, B, C. Oh ini codingan aslinya gitu. Oke. Nah, kemudian saat membuat perubahan pada project, apa namanya yang hebat dari website ini adalah dia dapat melihat histori atau apa hal yang sudah Sultan lakukan ke dalam kodenya itu. Jadi, oke, saya sudah menambahkan fungsi khusus nih. Saya sudah menambahkan CSS-nya, HTML-nya, dan lain sebagainya gitu. Nah, website ini dapat melakukan seperti itu. Pertanyaannya, gimana atau apa nama websitenya? Nah, mari kita berkenalan dengan ini dia. Ah, sistem kontrol versi atau version control system. Yang paling terkenal saat ini namanya Git sama GitHub. Git- Pernah mendengar Oh, istilah itu? oh, GitHub ya, ya Ya, berapa? pernah. Berapa nah? Nah, itu gunanya untuk yang pertama, dulu ketika semuanya tersimpan secara lokal, GitHub menyelesaikannya dengan cara kita simpan file-file pekerjaan kita itu di dalam suatu cloud. Jadi ibaratnya itu adalah Sultan nanti dari Indonesia, rekan kerja dari luar negeri, Amerika, Jepang, kemudian yang hebat-hebat itu juga ada di Irlandia, Australia. Nah, seolah-olah GitHub itu punya cloud yang sangat besar, di mana nanti kalian di sini bertukar codingan, gitu Sultan. Yang ini Oh, ruangannya khusus gitu, dan memang dirancang untuk programmer. Oke. Nah, kemudian oke. eh apa namanya? Yang hebat tuh bukan pertukarannya ini ya. Mungkin ini Google Drive bisa. Yang hebat itu adalah ada hierarkinya. Apa itu hierarki? Ada tingkatan-tingkatan. Misalnya, Sultan mengembangkan katakanlah aplikasi buat Google nanti. Katakanlah aplikasi adalah pengecek eh, banyaknya luas lahan yang kosong di bumi. Misalnya seperti itu. Ada aplikasi versi 1 codingannya ini, versi 2 codingannya ini, versi 3 codingannya ini, 4, 5.
Nah, di GitHub itu secara rapih disimpan, ya. Jadi kita bisa melihat, oke, oh, sepertinya versi ketiga ini lebih baik Sultan daripada versi keempat. Mungkin tim kita ada yang mengatakan demikian. Oke. Jadi Oke. mereka nggak capek gitu melihat semuanya. Oh, ini sepertinya lebih baik. Jadi ada kayak track recordnya, bukan track record, kayak ada record dari apa saja yang sudah kita lakukan di setiap versi gitu. Oke, Sultan? Oke. Nah, kemudian ini yang penting, ini kan nanti bisa kita share gitu ya, karya-karya kita mungkin yang mungkin Sultan ingin berbagi ilmu ke programmer lain yang kasusnya sama mungkin ya, karena kita ya pasti ada kasus yang sama. Yang programmer lain tuh kemungkinan besar mengunjungi tempat kalian bekerja dan kayak mengcopy file atau mengclone kode kalian. Nah, itu sudah tertulis lisensinya nanti. Nah, yang hebat tuh kalian sudah dibuatin lisensi. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang mengklon itu, oh ini punya saya loh, ini punya saya dan tim saya. Ada lisensi dari karya kita gitu. Oh, jadi misalnya nih, saya Mhm. ngetik kode A. Iya. Nah, itu tadi kayak di ini misalnya A ini warna merah, nanti misalnya si B warna biru kayak gitu. Oh enggak, maksudnya itu nanti kan Sultan mengupload suatu file gitu ya, Ya. atau kodenya. Nah kemudian ada orang lain, katakanlah orang lain ini adalah saya. Nah saya Oh. mengunjungi kodenya Sultan, kemudian kayak, oh saya ingin deh kode ini, saya download. Nah nanti ketika saya download itu udah ada lisensi di dalamnya itu, ini file orang ini loh gitu. Jadi Anda tidak Oh, bisa sembarangan gitu. Jadi ketika saya ingin kayak mempublikasikan ini, oh nggak bisa. Ini soalnya file orang gitu. Jadi kayak nama seseorang yang menulis itu paling awal akan tetap tertera gitu ya. Oke. oke. Jadi nanti kita akan membahas tentang lisensi dan ya ini dapat mengatasi ketidaknyamanan untuk Berbagi. iya. Jadi kalau masalah ya ini seru lah gitu. Nanti kita langsung ke GitHub, semua sudah kumpul di sana, nggak perlu ada link-link gitu. Nah sekarang kita coba bahas tentang version control system itu sendiri. Jadi apa itu sebenarnya? Secara default itu adalah pendekatan pengembangan yang menyimpan semua perubahan yang dilakukan pada kode. Jadi apapun perubahan yang Sultan lakukan itu akan tersimpan. Contoh, misalnya Sultan menulis kode A di perubahan pertama. Nah, ketika ingin ke perubahan kedua, Sultan menulis kode B misalnya. Nah, ini tercatat. Kemudian ketika dari sini ingin ke kode 3, misalnya ingin menulis kode C, nah ini juga tercatat. Oke, Sultan? Jadi tersusun secara rapi. Dan nanti kalau Sultan mengklik salah satunya, misalnya Sultan mengklik saya ingin melihat kode B, maka yang ini nggak akan kelihatan. Oh, Oke, jadi oh ini loh kode B itu ini perubahan yang Sultan lakukan. Nah, yang lebih hebat kan Sultan ini mengembangkannya dalam tim ya nanti. Oh ini tim saya di sini tugasnya mengembangkan algoritma ini, kemudian ini dan ini. Nah, misalnya Sultan ingin bereksperimen. Oke, tim silahkan lanjutkan penelitian ini, kembangkan kode ini. Saya ingin mencoba suatu kode lain. Nah, kita dapat membuat branch namanya, cabang baru dengan abang ya? iya, dengan kode yang kita ingin coba. Oke? Jadi kayak Sultan, oh ini versi saya. Nah, nanti bisa di merge, bisa dikembangkan kemudian. Oke? Oke. Oke. Nah, kemudian ini version control yang paling populer saat ini. Namanya GitHub. Dia adalah layanan untuk menerbitkan kode yang menyediakan akses cepat untuk versi dan pertukaran informasi. Nah, sekarang apa yang perlu kita pelajari? Kita akan membuat akun GitHub kita. Jadi yang Oh, pertama, apa yang harus dilakukan Sultan? Pergi ke browser, kemudian ketik GitHub. gitu. Kemudian enter, habis itu pilih yang paling atas. Oke. Nah, kemudian nanti kalau belum pasti akan ada sign up.
kalau belum Iya. punya akun, nanti sesudah punya akun saya akan jelaskan. Sekarang coba Sultan yang ini share screen ya. Saya ingin Oh, lihat. saya screen. Iya, saya ingin lihat ini. Wow. Ayo. Mana sih? Eh, kapan cek? Set, set, set. Dah. Ada nggak, Kak? Ada kelihatan. Hmm. Oh ya, Kak, Kak suaranya kayaknya agak mendem nih, Kak. Halo, halo, halo. Cek, Kalau cek, ya, cek. sudah. Oke. Nah, di sini ketik ya. Oh, bisa lama logis karakter. Enggak. Oke. Is to sort. Nah, itu mantap. Username-nya bebas ya. Ini akan Sultan tetap pakai, jadi mungkin kalau maksud saya pilih yang jangka panjang. Iya deh. Oke. Country, oke. Continue. Emailnya ada di laptop ini kan emailnya? Ada. Ini Oke. pakai. Continue. Ada nggak ya? Ada di HP saya sih emailnya. Nanti ada soalnya verifikasi gitu, Tan. Jadi kode verifikasinya dikirimkan ke email. Oh, Jangan oke. pernah, jangan pernah aja. Teka-teki visual aja lebih mudah. Lebih cepat sih, bukan lebih mudah. Iya, temukan. Sendoknya supaya menghadap sama. Nah, eh, yang tadi kayaknya. Nah, Ini nggak sih, Kak? Yang sama arahnya. I'm not sure. Nah, ini kayaknya. Boleh. Nah, selesai. Sekarang dikirimkan nanti. Nah, coba buka. Kalau mau stop share boleh. Speak Ditulis dulu. 007236. Tunggu bentar. Oh, ini saya perlu buka GitHub juga dari HP. Apa perlu ya? Atau iya, atau Oh, enggak buka email di sini aja kalau mau stop share dulu aja nggak apa-apa. Ada kok. dan Emailnya ada di sini nggak? emailnya nggak ada di sini sih, Kak. Oh, Iya, cuman dari HP. Cuman ini saya udah mau kodenya, cuman dia nge-stuck di sini. Dia diem aja. ada link yang dikirimkan nggak di ininya? Oh, wait. Oh, Nah, ini. ini nih. Nah, ayo. Udah ya. Mhm. Passwordnya. Oke dah. Nah, sekarang apa yang harus Sultan lakukan? Kakak arahin langsung atau dengar dulu penjelasannya? Saya dengar udah penjelasannya. Oke, boleh stop share ya, Oke. kan? Hap, dah. Oke, jadi nanti ketika Sultan sudah berada di sini, nah ini kan, lihat ya, Hmm. kan akan ada tampilan begini ya, kan? Betul Iya, nggak? Nah, benar. itu Sultan silakan isi dulu nanti profilnya. Nah, ini Oh, nanti profilnya bebas, mau naruh foto orang, foto sendiri juga boleh, foto yang lain juga boleh. Ya, ada banyak siswa Kak soalnya yang naruh foto yang lain seperti tahu nggak apa? apa, Kak? Foto apa fans mereka gitu. Ya, iya serius. Ada juga yang aduh konyol banget lah. Pokoknya banyak lah ya. Jadi ini nanti dilengkapi silahkan Tan. Nah, Oke, oke. kunci dari pertemuan hari ini apa?
Nanti Sultan setelah mengisi ini ada tombol yang bilang di sini repositories. Ini diklik tab ini. Nah, kemudian pilih yang new. Oke? New Ya. rep. Nah, habis itu akan muncul seperti ini. Nah, sekarang apa itu repository? Itu dulu. Sultan pernah mendengar itu? Belum pernah. Nah, jadi repository itu ibarat folder, Tan. Atau lebih tepatnya folder sih. Yang mana folder itu kayak wadah tempat kita naruh project kita. Dan Hmm. kakak sangat sarankan Sultan ketika punya project bermacam-macam, lebih baik ditaruh di dalam Repository. repository yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya ini kan nanti kakak coba upload project yang inilah ya, yang agak keren lah gitu ya. Jadi Hmm. di sini Sultan taruh namanya, misalnya machine learning project. Oke. Nah, kemudian di sini Sultan bisa menaruh deskripsi lengkap project ini. In this project, I create analysis Indonesia. about, let's say, apa ya, heart failure Oh, hard failure. data prediction. Jadi yang mana dia memprediksi Jantung suatu gagal ya. pasien yang berhasil bertahan hidup dari serangan jantung dan yang meninggal gitu. Hmm. Oke, okay? This project is my final test when I was in university. University. I like to share this project With you all. with you, and I'm glad your Opinion. comment. Ya, opinion boleh. Oke. Okay? Oke. So, kemudian setelah membuat deskripsinya, Sultan dapat, nah ini pilihannya. Kalau nanti dicentang yang ditaruh di yang publik, maka ini akan tershare di semua semua orang yang punya akun GitHub. Oke? Okay? Nah, kalau yang private, maka orang yang Sultan pilih aja akan melihatnya. Oke? Gitu. Saya pilih yang publik. Habis itu apa? Add readme file. Nah, ini sebaiknya dicentang. Yang gunanya untuk apa ini, Kak? Ini gunanya untuk nanti kalau Sultan di dalam misalnya merubah kode Sultan dan ada penjelasan yang panjang banget di dalam perubahannya itu bisa pakai readme file. Hmm. Oke? Nah, kemudian add.ignore. Nah, apa ini fungsinya? Kalau yang ini kita tidak akan bicarakan, tapi kalau Sultan mau tahu apa ini sesuatu file yang akan diabaikan oleh Git. Jadi nanti kan kita mengupload folder. Nah, foldernya itu ada mungkin file yang kayak ekstensi tertentu diabaikan oleh Git. Kita nggak ingin orang lain tahu. Nah, bisa menggunakan yang ini, dipilih nanti. Oke? Nah, kemudian ini yang penting. Jadi karya Sultan ini ada lisensinya. Dan lisensi yang akan kita pakai adalah Creative Commons. Oke? Nah, sekarang semuanya sudah aman, tinggal klik yang warna hijau. Create repository. Oke, Repository. repository saya jadi. Nah, kemudian apa? Kemudian Sultan kalau mau pertama membuat file, tinggal bilang add file. Jadi kan ini repositorinya nih, ini kayak foldernya gitu. Oke, Hmm. Sultan? Nah, di Oke. folder ini belum ada apa-apa, hanya ada lisensi. Lisensinya ini panjang banget bacaannya. Kemudian hanya ada readme. Readme ini adalah tempat kita menulis seberapa panjang gitu ya. Nah, sekarang yang penting itu kan kodenya, Sultan, betul? Tuh. Nah, kodenya dapat Sultan tambahkan melalui dua cara. Pertama, membuat langsung dengan cara klik add file, create new file. Kemudian misalnya di sini ya udah nama filenya kita namakan dengan uh, welcome file. Welcome file.
Oke. Kemudian misalnya kita akan print, hello, Hmm. my name is Zali Parabi, and I like to share my project. Oke. Nah, kemudian salah. Misal ini ya. Nah, habis itu apa? Nah, habis itu Sultan centang yang commit changes ya. Jadi klik yang ini. Nah, ini sebenarnya apa? Ini itu kayak Sultan sudah melakukan perubahan. Jadi sekecil apapun perubahannya Sultan harus kayak melakukan committing, kayak melakukan persetujuan. Nah, sekarang di perubahan ini apa yang Sultan lakukan pesannya? Misalnya saya bilang membuat created atau I have atau created aja. Created a welcome file, welcoming file to see my project, my project. Oke. Okay. Kemudian mungkin hi, it's not really it's it's not really uh important thing here. This is just to uh to to greet you. Oke. Okay. Nah, kemudian Sultan dapat nah yang tadi kalau mau di cabang yang sama maka commit directly to the main branch. Kalau mau membuat cabang yang berbeda maka centang yang ini. Creative bench. Ah, Iya. Nah, sekarang saya akan membuat yang bagian commit directly. Nah, saat saya klik, oke. Nah, sekarang saya punya file welcome file, isinya ini. Oke, Sultan. Nah, oke, oke. kemudian kalau filenya sudah jadi, Sultan sudah ngoding di VS Code, tinggal di-upload file tersebut dengan cara add file, upload files. Nah, choose your files. Nah, sekarang saya ingin mengupload apa? Saya ingin mengupload yang bagian katakanlah ini machine learning, kemudian skripsi, kemudian breast scan, no, where heart failure ML. Oke, saya klik ini, kemudian datanya juga saya tambahkan. Where are you? Where are you? Nah, ini dia. Kemudian maybe that's all. Open. Nah, ini nanti. Jadi upload file, kemudian Sultan juga ketika mengupload file harus tambahkan keterangan apa? Uploaded the main file. The maybe the important file to my project, to this git, to this repo. Nah, kemudian hi, this is my what can I say? This is my really test, really code, and I hope you enjoy all of them. Oke, habis itu apa? Saya ingin committing di branch, tinggal tekan yang ini. Nah, nanti sudah tertata rapi. Nah, kemudian tadi kakak bilangnya kita dapat mengeceknya di bagian ini. Sekarang mana itu? Kita dapat mengeceknya di mana? Loh, kok belum? Nah, ini dia. Ya. Sekarang saat saya ingin mengecek perubahan-perubahan itu, Sultan tinggal klik ini nih, yang kecil banget tulisannya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama Sultan sudah membuat repo-nya, yang kedua sudah dibuatkan welcoming file-nya, kemudian sudah dibuatkan, sudah diupload important file-nya. Nah, saat Sultan klik ini yang inisial itu, coba saya klik inisialnya, oke, di inisial itu
hanya ada lisensi sama readme file doang. Nah, kemudian saat saya melakukan created welcoming file, oh hanya ada welcome ini aja yang saya tambahkan. Nah, kemudian saat Sultan ingin melihat ini, ya ini nanti yang akan terlihat adalah begini. Nah, Hmm. kemudian misalnya Sultan ingin melihat apa? Melihat isi codingannya seseorang, tinggal klik. Kemudian nanti akan muncul hasilnya. Ini dia, tunggu bentar, agak nge-lag. Tunggu, 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 tunggu. Wah, udah lama banget. Nah, ini dia. Jadi ini tampak filenya. Nah, kemudian seseorang itu bisa melihat filenya Sultan dengan cara gimana? Dia dengan cara mudah mendownloadnya. Nah, download zip. Nah, saat dia di-download, itu nanti ada lisensinya. Jadi Sultan nggak perlu khawatir. Kita coba lihat. Parabi, data, downloads, save. Kemudian saya coba lihat ke situ. Nah, jadi ini ada list. Waduh, salah lagi. Nah, jadi ini ada lisensinya. Oke? Dan ini ada file-file yang apa namanya sangat perlu gitu ya. Jadi di situ Oh, tadi ada welcoming file-nya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat penting. Dan datanya itu apa? Datanya itu sudah terekam bahwa ada orang yang mendownload file Anda. Gitu. keren Di banget ya. iya. Nah, kemudian misalnya Sultan ingin melakukan perubahan lagi. Misalnya saya hapus yang bagian welcoming file ini. Kita hapus dengan cara gimana? Tinggal diklik ini. Nah, dia. Nah, kemudian delete file. Nah, saat kita delete file pun kita harus melakukan committing, Sultan. Jadi Hmm. commit, nah apa? Delete welcome file. Nah, gitu. Kemudian di commit changes, kemudian nanti Sultan akan melihat di bagian awal tadi ketika saya refresh, kemudian lihat committingnya, oke ada 4 committing yang saya lakukan. Pertama creating, upload, kemudian delete gitu. Oke. Nah, sebelum di delete ini kan yang terbaru. Jadi ketika kita ingin melihat file yang sebelumnya kita dengan mudah melihat mengklik ini. Oh, ini loh file yang sudah terdelete itu. Ini file yang sudah terdelete mana dia? Nah, ini loh. Jadi saya nggak ingin delete dia, boleh. Boleh banget kita nggak ingin delete dia dengan cara ya kita kembalikan aja. Oke, Sultan? Oke, oke. Oke, Nah, oke. sekarang Sultan ada pertanyaan? Saya belum lihat Kak kalau yang branch-nya Kak. Oh, oh iya iya. Sekarang misalnya saya ingin Oh ya yang visualisasinya tadi maksudnya. Ya, yang dia masih itu. Oh, bentar. Di sini aja deh. Mate. Ke Oh, iya. Oh, Oh iya. Sultan, ya. kalau yang secara visual itu ada aplikasi tambahan yang perlu kita install. Oh, Namanya GitKraken yang paling terkenal. Jadi secara umum itu dia akan seperti ini kalau di GitHub ya. hmm, Saya ngerti maksudnya Sultan dan saya sudah install kalau nggak salah GitKraken atau saya hapus gara-gara penuh kemarin penyimpanan saya GitKraken. Aduh, saya sudah hapus Sultan. Tapi nanti nah, tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi keren lah. Dia bisa membuat nah ini dia contoh tampilan. Kemarin saya hapus gara-gara penyimpanan saya penuh
Jadi ya, nah ini dia Sultan. Oh, Ya, dia kayak bercabang-cabang. tampilannya itu nanti iya bercabang-cabang. Kan kita kerja dengan banyak orang ya biasanya. Nah ini dia. Oh si Sultan sudah melakukan perubahan ini nih. Kemudian Hmm. si Farabi sudah melakukan perubahan ini nih gitu. Oh ini nggak ada gambar yang lebih jelas ya. Tapi filenya agak lumayan berat Sultan. Jadi saya tidak sarankan untuk memakai Git Kraken sebelum nanti kita beneran di bagian ini. Saya pun menghapusnya, nanti saya install lagi. Nah, cuman commit yang ada di sini itu hanyalah tersusun seperti ini, gitu ya, Sultan. Oke. Tersusun seperti tulisan-tulisan. Dan yang paling bawah adalah Awal. yang paling awal, gitu. Kedua, ketiga, ini agak kurang tepat. Eh, oh ini udah benar kalau yang ini, ya. Ya, gitulah ya, Sultan. Ada lagi? Oh, coba deh Kak, tadi kan apa ya? Tadi sih kayak pas yang main brand itu bawahnya apa ya Kak? Yang pas mau nge-create itu ada Oh, bawahnya apa itu? Kan main branch kan checklist centang tuh. Bawahnya apa itu Kak? oh itu yang branch, new branch. Nah, Ya, misal nih, misal di sini saya membuat new file, create new file, kemudian saya membuat nama filenya example.py, example.py. Nah, kemudian di sini saya membuat dev uh, create example. What else? Di sini saya coba akan libatkan variabel misalnya a equal to global A aja. Global A, B, kemudian kita hitung return A uh, power of B. Nah, misalnya ini, kemudian ini kita taruh A, B. Nah, ini saya commit, kemudian message-nya create an example file, new file, example.py. Nah, nggak ada opsional kalau ini. Nah, saat saya klik ini, dia akan bertanya, oke, namanya maunya apa gitu. Jadi nanti nanti kita harus mengajukan, misalnya saya akan ingin membuat branch baru. Caranya tinggal bilang, oh, new branch or trial branch. Oke. Habis itu propose changes. Nah, setelah itu add title-nya created a new file. Nah, habis itu create pull request ini apa? Ini kayak apa ya? Mengajukan ke orang yang membuat ini. Jadi misalnya ini dibuat oleh saya, kemudian nanti Sultan kayak ingin membuat apa namanya? Branch baru. Nah, Sultan harus melakukan ini. Oke? Harus melakukan create pull request, nanti akan muncul di apa namanya di saya bahwa oke Sultan apa namanya apa namanya ya udah nanti muncul di punya saya yang ini. Habis itu ya udah ketika kita ingin merge gabungkan silakan. Cuman kalau Sultan kan ini saya yang buat ya bentar. Nah kemudian saat saya coba lihat di bagian commit. Nah create a new file ini commit on bla 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 bla. Mana dia? Bentar. Nah, ini dia. Jadi Abi Parabi wants to merge one commit to main from trial branch. Nah, jadi ini nanti kita boleh review apa perubahannya, kemudian kita boleh komen. Habis itu
tentu saja kita dapat melakukan ya di merge atau digabung. Dengan cara gimana? Nanti akan muncul pull request-nya di sini, kemudian new pull request boleh atau bentar. Nah, ini dia, kita merge, nanti akan aman. Trial branch, confirm merge. Oke, sudah Oh, jadi selesai. gabung ya? Iya. Habis itu nanti kita coba lihat kodenya. Nah, habis itu lihat committingnya. Oke, ini dia. Jadi yang pertama eh ini di apa namanya di yang awal, oke? Ini di bukan yang awal, apa sih bahasnya? Main branch-nya. Nah, Ya, kemudian oke. ada new branch namanya. Kemudian saya ya di main branch lagi, kemudian ada lagi saya membuat new Trial. branch. Oke? Gitu Sultan. Oh, oke, oke, oke. Maaf, maaf. I understand. Tap kemudian ini dia kalau Sultan mau lihat. Nah, ini dia. Di new Oh, branch itu ada ini. Sedangkan di trial branch ada ini doang. Ada created sampah. Ya, sama ya karena kita sudah merge dia tadi. Oke, that's all Sultan. wow, Aduh, wow, kita sudah wow. bercakap. Saya sudah berteori 53 menit ya, jauh banget memang. Sekarang Sultan coba upload satu dulu. Kemudian nanti dikumpulkan link GitHub-nya di saya. Oke? Oke. Jadi saya upload aja gitu Kak di GitHub-nya. Kenapa? Jadi saya upload aja gitu di GitHub-nya. Iya, upload bebas. Sultan mau yang mana? Ya, Oke. Shopee ya. Gitu. Hmm, hmm. Kalau Sultan mau sambil share screen, saya sangat tenang. Ah, Tapi enggak. kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Boleh, boleh saya kirim. Biar gampang nih. Oke. Set. Oh, kok salah gini. Nah, ini public admit me file. Terus ini nggak usah kan Kak? Ini nggak usah ya? Ignore nggak Nah, usah. yang mana? Ignore? Nggak perlu. Perlu ya. Mhm. Jadi ini apa tadi? Saya lupa deh. Creative Commons. Creative Commons. Creative. Oh, Nah, itu. Oke. Gasken. Create. Oke. post. Oke. Mau upload project yang mana, Sultan? Silahkan. Saya gara-gara tadi nggak ada yang di save semua di sini. Oke deh, oke. Saya add nih namanya deh. Maze-nya udah jadi belum, Sultan? Bisa mas tuh kayaknya udah jadi deh. Udah. Cuman di laptop yang lama. Oh, oh sekarang ganti laptop. Iya, Wow, that's cool. Nama filenya apa? I don't know. IDK, oke. Print hello world. Oke. Commit changes. Apa? Created. Pesannya apa? Created I do not file. Oke, I just want to make it no reason. Oke, that's cool. Commit changes ya. Ya, commit change. Oke. Oke. Habis itu cara mendapatkan ininya, Sultan. Itu ada oh, sebentar.
Ada tulisan kode, coba kembali Sultan. Kode Nah, itu kode to ada commit. nanti, iya, dua komit yang sudah pembuatan sama ini Pak. Bukan, bukan di kode tadi ada tanda panahnya itu di warna hijau itu. Iya. Nah, tekan, nah itu tuh. Ada, nah itu. Kirim ke Oke. saya, nanti saya follow Sultan juga ya GitHub-nya. Kita bisa follow-followan soalnya. Oh, oh bisa follow-followan ya? Iya. Ini sosial media banget ini. Eh, Ada eh, Sultan. Saya mau follow Sultan langsung nih. nah, Kirimin ke saya ya. Boleh stop share kok, boleh stop share. keren gak? Ya. Sip, 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 sip. Tunggu deh. Oh, ini WhatsAppnya kayak di mama saya deh. Mama, ma, bentar, bentar. Wait. Oke, aman aman. Santai aja ya. Saya udah ini kok, tenang aja. Sultan tertarik ikut lombanya apa? Halo? Ding 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 ding. Wait, wait, wait. Mana ya rumahnya? Oke dah, masuk. Link berarti eh, itu kak. Bisa saya kirim. Oke. Loh, Eh, bentar bentar. Kok belum HTTP nih? Copy paste aja. Oke, kita lihat. Oke, ini dia orangnya. Oke, Sultan. Saya ingin melihat. Nah, ini dia follow. Oke, saya mau follow Sultan. Oke, oke. keren ya. Saya mau Wow. komen. Ini cara fallbacknya gimana kak? Ah, Cara ada fallbacknya kok. Diklik aja punyanya saya. Apa? GitHub-nya saya. Habis itu nanti ada follow. oh ya ini dia follower. Udah. Mhm. Create new file. Fork this repo. Nah, ini dia fork this repo. Print. Hello, Sultan. Welcome to GitHub. Oke, kemudian say hi. Commit, propose. Nah, saya sudah propose Sultan. Oke. Di coba saya ini dulu ya, saya screen deh. Biar gampang. Oh, nggak perlu, nggak perlu. Oh ya, silakan kalau mau. Terus lagi ya, di mana? eh, Kemudian nggak, udah ya. coba di ini kan, Di mana? Pull request ya? ya Eh, pull request. Harusnya sih ada. Oh, belum ada kah? belum, belum. Create pull request. Nah, sekarang gimana, Tan? Eh, wait. Oh, ini ada nih satu dah. Ada nih.
Oke, itu yang saya buatkan ya. Oke, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini, Sultan. Oke, oke. Ya, nanti Sultan kalau sudah punya proyek-proyek besar bisa tuh. Oke, Mm-mm. upload Oke, saja. oke. Wow, Oke, wow. ada yang mau Sultan tanyakan? Nanti next meeting apa Kak materinya? Kita akan membuat aplikasinya, aplikasi Rapier Index-nya. Oke. Oke, itu mulai dari awal kita buat. Ya, saya pikir dua pertemuan cukup, jadi santai aja ya. Oke, Tan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin that's all ya. That's all. Oke, thank you so much sudah hadir di sini Sultan dan ya, salam kenal kitanya dan saya harap nanti Sultan dan saya bisa membangun chemistry kita ya, Min, gas we lah are ya. going to make a great team, yes. Oke, thank you so much and see you next week. Bye bye. Bye-bye Kak, thank you Kak. Bye.